Jelek-jelek orang Islam, kalaupun dia korupsi masuk penjara, tetap surga kok dia beriman kepada Allah, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Salah ya? Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, masih punya jatah di surga. Sebaik-baik kafir, tidak punya jatah di surga. Jelek-jelek orang Islam, kalaupun dia korupsi masuk penjara, tetap surga kok dia beriman kepada Allah, betul? Pokoknya Islam mesti mlebu swarga. Tapi dereng mesti selamat saka neraka. Pertanyaan kula jenengan ki selama kabudut Islam mesti swarga kabeh. Allahumma wis mesti wi. Tapi bedane salat karo ora. Lha iku terus bedane piye? Bedane ngeten. Wong Islam niku besok mlebu swarga rena loro. Enek sing bablas swarga tanpa leyeh-leyeh ning neraka, enten sing kasih dipinanane riyen. Nggih, jenengan swarga yu, Kang, tapi ngapunten kedah leyeh-leyeh teng neraka riyen. Nek pun tenang tanek teng mriku sawentara mengke lagi munggah. Kantun jenengan pengin langsung swarga napa tasik leyeh-leyeh riyen? Langsung blus berarti ya salate kudu aja bolong. Poso ya aja, zakat dilakoni. Perhatikan hadis ini, dan hadis ini menjawab pertanyaan bahwa orang yang masuk neraka kalau dia tidak mensyirikkan Allah, dia disiksa hanya karena maksiatnya bukan syirik, maka tetap akan dikeluarkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa orang-orang nanti yang di dalam neraka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing, hatta man yakuna fi qalbi mithqala khardalin min khair, sampai orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan akan dikeluarkan dari neraka. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah, neraka jahim tempatnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumal tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Berkatalah mereka, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam kondisi buta, padahal aku dulunya seseorang yang dapat melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, maka begitulah pada hari ini kami melupakanmu. Hadis ini perlu dipertanyakan kevalitannya, apakah benar dari Nabi Muhammad, karena hadis ini bertentangan dengan karakter Nabi Muhammad dan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nabi Muhammad jelas tidak akan berani membuat suatu keputusan hukum yang bertentangan atau berlainan dengan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran.
Al-Quran jelas menggambarkan siapapun yang pulang ke akhirat kondisi berdosa, maka tempatnya neraka dan abadi. Ini buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaqum dillatum ma lahum min wahimin asimin ka'annama usiyat wujuhum qita'an minal laili mutliman ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi dengan kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari adab Allah, akan muka mereka ditutupi dengan kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikian. Jadi siapapun umat Islam atau orang lain, bila kita kembali ke akhirat kondisi berdosa dan belum bertobat, maka akan di neraka dan itu abadi. Berlainan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tersebut. Beliau menarasikan akan ada proses pencucian dosa. Setelah dosanya bersih akan diangkat ke surga. Tentunya dipertanyakan hadis ini apakah benar dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sekali lagi tidak akan berani membuat satu keputusan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran. Ada lagi, Al-Quran jelas menegaskan siapapun yang kembali ke akhirat menghadap Allah kondisi berdosa, jahanam tempatnya dan abadi. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Hadis itu adalah contoh hadis yang substansi atau matanya bertentangan dengan Al-Quran. Maka perlu dipertanyakan. Dan kita perlu berpikir dengan logika yang benar. Apakah benar hadis tersebut dari Nabi Muhammad? Jangan emosi. Pikirkanlah. Apakah benar Nabi Muhammad berani membuat keputusan hukum yang berlainan dengan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran? Itulah perlunya logika, bukan emosional. Sekali lagi kepada siapapun yang menarasikan tentang sunnah, cek dan dicek ulang dengan Al-Quran. Apakah substansi atau matanya bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Agar tidak menyesatkan semua pihak, penceramah, umat, dan orang yang mengupload ulang video yang dinarasikan oleh penceramah tersebut. Saya mohon maaf, ini koreksi. Memang saya bukan siapa-siapa, tapi saya memberikan satu masukan yang objektif, tidak memihak pada siapapun. Siapapun yang berceramah dengan dasar sunnah, cek dan dicek ulang dengan Al-Quran. Halo? Masih ngeyel juga? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukankah demikian yang benar? Barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wis beres. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian. Maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.